Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini dan tindakan apa yang akan kita ambil besok. Untuk kalian yang masih punya, apa kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya atau ke harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini, atau malah ternyata kita harus sudah cut loss ya, dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, apakah kita sudah bisa masuk atau masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, kita sudah lama tidak melihat atau mereview IHSG. Di sini kita akan lihat IHSG, di mana saat ini IHSG sudah istilahnya sudah mentok ke resisten trendline downtrendnya, di mana di sini bisa dibilang adalah terbentuk higher low lagi ya, di mana sebelumnya inilah higher high pertamanya atau resisten sebelumnya di tanggal 11 April 2022 dan kemudian terbentuk higher low di sini yang dimana resistennya semakin merendah di tanggal 9 Juni 2022 dan kemudian kemarin sempat diuji atau sempat keluar ya IHSG, di mana di sini dia sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 7.144 dan kemudian akhirnya dia closingnya nggak sampai atau nggak sempat nge-breakout ya, jadi sempat cuma nge-breakout aja dan kemudian akhirnya closingnya tetap di bawah garis resisten trendline downtrend ini ya, di harga 7.102,88 dan kemudian hari ini dia juga minus lagi 0,23% tetapi masih tertahan di area ini ya, dimana area sini batas atasnya di harga 7.066 dan batas bawahnya di harga 7.044 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya ya. Di sini sempat jadi resisten, di sini juga sempat jadi resisten ya di tanggal 17 Juni 2022 dan kemudian jadi resisten lagi di tanggal 23 Juni dan kemudian jadi resisten lagi di tanggal 27 Juni dan kemudian akhirnya turun sampai ke harga 6.500-an di sini ya. Dan kemudian akhirnya kemarin sempat di breakout dan kemudian saat ini harusnya dia berfungsi menjadi area support. Apakah IHSG mampu tetap bertahan di area support strukturnya ini dan kemudian berhasil ngejebol resisten trend downtrendnya ini, ataukah malah dia nanti akan ngejebol harga 7.043 ya. Oke, tadi kayaknya 44, sekarang kok jadi 43 ya. Jadi di sini ya, jadi di sini di harga 7.043 ini apakah dia akan bertahan ataukah dia akan ngejebol. Kalau ngejebol ya berarti dia valid ya, di sini terbentuk higher low yang keduanya. Jadi semoga aja besok dia tetap bertahan di sini dan kemudian berhasil nge-breakout resisten trendline downtrend ini, di mana di sini sudah sebentar lagi sudah September ya. Jadi mungkin kurang ya, udah apa istilahnya, bulan Agustus sudah jalan 10 hari ya ini ya. Jadi kurang 20 hari lagi untuk sampai ke bulan September. Biasanya IHSG dengan pola-polanya dia itu normalnya atau mulai kembali bullish itu biasanya di bulan-bulan September ya, sama seperti pola-pola sebelumnya. Kita gunakan aja bulanan seperti ini misalnya. Kita akan lihat. Nah, di sini ya kita lihat dari Maret dia ambrol dan kemudian di bulan September dia baru mulai naik lagi di sini. Dan kemudian di sini kita lihat lagi bulan Maret dia ambrol dan kemudian di bulan September sampai bulan Februari dia naik ya di sini ya. Oke, di sini coba kita lihat naik sekitar 16%-an atau 18%-an. Kemudian di sini kita lihat lagi dari bulan April ya, bulan April turun dan kemudian di bulan September baru mulai naik lagi. Jadi pola-polanya seperti itu ya IHSG. Coba kita lihat lagi di sini. Di sini juga bulan Mei ya, di sini bulan Mei turun dan kemudian di bulan di bulan September juga ya mulai ada kenaikan juga di sini. Nah, dan kemudian dia naik terus. Jadi di sini sebentar lagi dia sudah atau kita sudah masuki bulan September, di mana kalau dari pola-pola sebelumnya IHSG mulai atau masuki fase bullishnya. Semoga aja nanti dia dalam waktu dekat dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya dan mengakhiri fase downtrendnya ya untuk IHSG. Oke, lanjut aja untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham BRMS. Nah, untuk BRMS ini kabar baiknya dia belum belum menunjukkan bahwa dia dia membentuk lower low yang baru, di mana dia di sini masih bergerak sideways di dalam area sini. Ini supportnya akan saya hapus aja, support outernya ya, karena di sini ya bisa dibilang sudah ditembus. Di sini saya hapus aja. Dan kemudian di sini coretan-coretan juga saya hapus dulu biar enggak begitu rame ya. Saya nggak suka yang rame-rame.
Nah, seperti ini, dan kemudian kita akan buat area resisten di sini. Oke. Oke, ini ya, dimana ini adalah area resisten juga sebelumnya sempat di breakout, tapi closingnya tetap lagi di bawah area resisten ini ya. Di sini adalah resisten di tanggal 8 April, 8 April 2022, dan kemudian jadi resisten lagi kemarin di tanggal 25 Juni 2022. Jadi dia bisa dibilang masih bergerak sideways di dalam area sini. Jadi ada kemungkinan akan pergerakannya akan seperti ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham BRMS ini, kita masih aman ya selagi dia masih berada di atas harga 214. Dimana kalau dia masih berada di harga 214 berarti dia belum membentuk lower low yang baru. Dimana kalau seumpama tidak membentuk lower low yang baru berarti tren downtrendnya bisa dibilang cukup valid ya dari saham BRMS ini, dimana sebelumnya dia sudah ngejebol MA50 nya dan sudah membentuk yang namanya lower low, bukan lower high lagi. Jadi supportnya sudah semakin lama semakin merendah. Nah, jadi kalau untuk kalian yang mau yang mau keluar di saham BRMS ini, kita bisa perhatikan di harga 214. Kalau dia cuma ngejebol harga 214, ya udah kita mending keluar dulu aja, atau sementok-mentoknya kalau mau maksimal kita tunggu aja di MA200 nya sini. Apakah MA200 nya ditembus juga ataukah MA200 nya mampu menahan pergerakan jatuhnya dari saham BRMS ini, sama seperti pola-pola sebelumnya ya. Di sini kalau kita lihat ketika saham BRMS ini juga dulu sempat menjebol atau menembus MA50-nya, akan tetapi di sini dia masih tertahan di MA200-nya dan kemudian dia lanjut menguat ya dari saham BRMS ini. Nah, jadi di sini kalau kalian yang masih punya saham BRMS ini, ya udah, jadi ada dua pilihan. Jadi kalian pilih yang mana? Pilih keluar di ketika dia ngejebol harga 214 atau keluar ketika dia ngejebol MA 200-nya. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, kalau sumpama minus kita dari harga 214 ini sampai ke MA 200-nya di sini, jadi minus kita otomatis akan bertambah sekitar 13,83%. Itu kalau saya tarik dari harga 214-an. Kalau saya tarik misal ada yang beli misal di harga-harga sini, di harga 250-an ya di sini ya, 250-an, dan kemudian cut loss-nya ketika dia ngejebol MA 200-nya berarti minus kita otomatis sekitar 26,03%. Tapi kalau semua nanti keluar dari sini, minus kita itu baru sekitar 14,76%. Tapi semua ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi tentukan mau keluar di mana. Keluar ketika dia ngejebol harga 214, di mana kalau 214 ditembus berarti dia membentuk lower low yang baru di sini ya. Tapi kalau sumpama mau maksimal, ya udah kita pilih aja yang kedua ketika dia ngejebol MA 200-nya baru kita keluar. Dimana kalau dari pola sebelumnya ketika dia menyentuh MA 200 dan kemudian dia lanjut menguat lagi atau naik lagi ya. Dan untuk kalian masih belum punya saham BRMS ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Saya ambil di sini dan kemudian kita buat batasan cut loss aja 1 tick di bawah area sini dan targetnya di sini. Terus saya maksimalkan aja di sini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 224 dan kemudian batasan cut loss kita di harga 212 ya. Di itu 1 tick ya, 1 tick di bawah harga 214 atau mau 2 tick juga nggak masalah, pilihan kalian ya. Nah, di sini misal saya buat aja 2 tick di harga 210 dengan presentasi cut loss kita adalah 6,25%. Itu adalah pilihan cut loss yang pertama. Pilihan cut loss kedua yang maksimal tadi di sini ya, di bawah MA 200-nya di harga 182 dengan presentasi 18,75%. Dan target take profit terdekat kita adalah di harga 248 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya dengan presentasi 10,71%. Kalau seumpama harga 248 berhasil ditembus, target selanjutnya kita yang maksimal adalah di sini di harga 304 dengan presentasi 35,71%. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini cut loss-nya juga batasannya ada dua pilihan dan kemudian target take profit kita juga ada dua pilihan. Pertama tadi di sini untuk target take profitnya di harga 248. Kalau di breakout kita ada harapan dia akan lanjut ke harga 304 dan cut loss-nya tinggal pilih di harga 210 atau di harga 182. Kalau pilihan cut loss yang pertama tentunya masih di bawah 10%, tapi kalau pilihan batas cut loss yang kedua sudah lebih dari 10%, bahkan sudah mendekati hampir 20%-an. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Selanjutnya kita akan lihat saham INDF. Nah, INDF ini kalau kita lihat di sini dia dari struktur MA-nya dia sudah upturn ya, dimana dia sudah
terbentuk yang namanya golden cross, di mana MA50 memotong ke atas MA200. Akan tetapi ternyata di sini kabar buruknya, kemarin di sini dia ngejebol MA50-nya ya di tanggal berapa ini? Di tanggal di sini candle yang ini ya, di tanggal 2 Agustus, di mana di sini adalah masa ex-date-nya di tanggal 2 Agustus, di mana dia membagikan dividen sekitar 278 per lembarnya ya. Dan kemudian langsung gap down seperti ini, dan kemudian terbentuk candle doji seperti ini, dan kemudian dilanjut turun. Tetapi di sini kabar baiknya dia masih tertahan di MA200-nya. Oke, trendline-nya akan saya hapus saja, support trendline tadi karena sudah ditembus. Di sini juga saya hapus. Saya hapus dulu. Kita akan fokus di area sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah area support, area resisten sebelumnya juga di tanggal berapa nih? Di tanggal 11 Mei 2022, dan kemudian dia sempat masih tetap bertahan di area sini, dan kemudian di sini juga ada MA200 yang juga sama berfungsi menjadi area supportnya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Indofood ini, kita masih ada harapan ya untuk yang trading jangka pendek. Kita masih aman untuk kita bisa terus bertahan di saham INDF ini, karena dia masih, pertama dia masih berada di atas MA200-nya, dan kemudian dia masih di area atau di support strukturnya yang mana sebelumnya adalah area resisten. Ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Tapi di sini kalau sumpama nanti dijebol juga di harga 6.500, kalau untuk yang trading jangka pendek mending saya sarankan keluar dulu aja ya, daripada dia harus kembali lagi ke harga-harga 5.700-an ini ya. Tapi kalau untuk yang hold jangka panjang, kalau kalian sudah menganalisis untuk dari fundamental INDF ini bagus, dan kemudian kalian ingin hold jangka panjang, ya hold aja terus, nggak masalah ya. Tapi kalau untuk yang trading jangka pendek, kita mending keluar dulu aja. Kalau sumpama nanti dia ngejebol harga 6.500-nya, berarti kalau 6.500 ditembus, berarti otomatis di sini supportnya sudah ditembus, dan kemudian MA200-nya juga sudah ditembus, dan kemudian nanti MA50-nya juga akan mengikuti bergerak ke bawah, dan akan terjadi lagi yang namanya dead cross ya, dimana MA50 akan memotong ke bawah MA200-nya seperti ini. Oke, dan ini juga hari ini ya ada lumayan bagus ya, dimana ada pantulan, dimana di hari ini naik 1,15%. Dan untuk kalian masih belum punya saham INDF ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Cut loss kita nggak usah jauh-jauh, di sini aja, dan kemudian target take profit kita buat aja di sini. Oke, jadi misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 6.625, dan cut loss kita satu tick di bawah support strukturnya di harga 6.475 dengan presentasi 2,26%, dan target terdekat kita buat aja di sini ya, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya di sini di tanggal 8 Juni, dan kemudian jadi resisten lagi di tanggal 11 Junian ini ya, di harga 6.950 dengan presentasi 4,91%, karena dia harganya mahal ya. Jadi harganya itu sudah hampir 7 ribuan, jadi naik berapa tik itu cuman berapa persen aja, cuma 5%an aja di sini. Nah, jadi di sini kalau kita mau masuk saham INDF ini ya cuma dapat kita. Jadi target terdekat kita adalah 4,91% untuk target take profitnya, dan batasan cut loss kita di harga 6.475 dengan presentasi 2,26% ya. Jadi bisa dibilang ya masih menarik ya, dimana batasan cut loss-nya masih lebih kecil dibandingkan dengan target take profit terdekat kita ya. Jadi tentukan pilihan kalian mau masuk atau tunggu dulu saham INDF ini pergerakannya akan kemana. Tapi di sini bisa dibilang sudah muncul candle pantulan ya, ketika dia menyentuh support dan menyentuh MA200-nya. Kalau harga 6.950 ditembus, dan atau bisa dibilang batas atasnya di harga 7.000 ditembus, dimana ini adalah area support dan area resisten juga sebelumnya. Di sini berarti target dia selanjutnya akan kemana? Ke sini di harga 7.375 ini ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di tanggal 16 November 2020 ya. Coba kita lihat kalau maksimal sampai ke sini berarti berapa persen. Oke, ternyata sudah lebih dari 10% ya, jadi sekitar 11,32%an dari saham INDF ini. Kalau kita masuk di harga closing hari ini ya. Selanjutnya ada saham Harum. Nah, saham Harum Energy ini baru aja ya, jadi baru aja terbentuk dead cross. Jadi mungkin saham Harum ini beberapa hari yang lalu ya, coba kita lihat dulu. Harum itu tanggal 27 Juni. Ya,
27 Juni ya, berarti 27 Juni itu di sini udah lumayan lama berarti saya ini analisis. Oke, di sini 27 Juni ya. Dan kemudian dia lanjut turun, sempat ngejebol juga area ini, dimana area sini adalah area support sebelumnya, dan sebelum juga ada area resisten, dan sempat jadi area resisten di sini, dan kemudian akhirnya di breakout ya. Dan kemudian kemarin dia bisa dibilang sudah retest kembali ya ke area ini, dimana area sini ini adalah area resisten juga sebelumnya, dan kemudian sempat menjadi area support di sini, dan kemudian sempat di breakout di sini, dimana dia di tanggal 1 Agustus kemarin, dimana dia naik sekitar 5,42%, akan tetapi ternyata terjadilah yang namanya false breakout ya, dan kemudian selanjutnya dia bisa dibilang ARB di tanggal 2 Agustusnya. Nah, jadi saat ini dia masih berada di bawah area resisten ini, dan kemudian saat ini kalau kita lihat harga closing hari ini itu tepat di MA50 nya, dimana hari ini dia closing di harga 1775, dan MA50 nya adalah di harga 1775 juga ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham Harum ini ya, bisa dibilang kalau udah profit mending amankan aja dulu profit yang udah kita dapat ya, dimana saat ini dia sudah ada indikasi mental dari area resisten 1875an. Tapi kalau mau hold juga ya nggak masalah, jadi kita buat aja trailing stop kita di MA50 nya. Kalau nanti dia tembus lagi atau turun dari harga 1775, ya udah mending kita keluar dulu aja, berarti otomatis dia sudah berada di bawah MA50 nya lagi. Ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke harga 1535 ini. Tapi kalau dia masih bertahan tetap terus berada di atas MA50 nya, jadi ada harapan kita akan kembali ke harga 1915 ini, dan ada kemungkinan juga dia akan berhasil nge-breakout dan kemudian lanjut ke area resisten selanjutnya ya. Oke, di sini. Nah, dan untuk kalian yang masih belum punya saham Harum ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Tapi kalau menurut saya sendiri, di sini bisa kita lihat jelas ya, dimana dia sedang berada di mendekati area resistennya. Jadi saran saya kita pantau aja dulu pergerakan saham Harum ini seperti apa ya, dimana kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 1775, cut loss kita itu sudah lebih dari 10% atau bahkan hampir mendekati 20%, dan target take profit terdekat kita itu masih di bawah 10% ya. Jadi kalau sumpama dia naik ya udah kita dapat cuan sekitar 5,34%an di harga 1875. Tapi kalau ternyata dia turun dan ternyata kita harus cut loss, kita harus merelakan kehilangan sekitar 18,82% dari saham Harum Energy ini ya. Dimana di sini juga ada kondisi yang lagi atau mengkhawatirkan ya, dimana terbentuk yang namanya dead cross ya. Oke, di sini agak error karena di sini TradingView katanya juga ada permasalahan data ya. Oke, jadi agak kurang smooth untuk coret-coretnya. Nah, jadi di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ketika dia terbentuk yang namanya dead cross, di mana MA50 memotong ke bawah MA200, dan kemudian dia retest lagi di sini, dan kemudian dia lanjut turun ke bawah sini ya. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini, ada baiknya yang belum punya, mana tadi dia? Ada baiknya untuk yang belum punya, kita sabar aja dulu ya, jangan gegabah, jangan masuk dulu sekarang, kita pantau aja dulu pergerakan saham Harum ini seperti apa. Kalau saran saya, kalau yang mau masuk, tunggu aja dia berhasil breakout lagi dari harga 1915, dimana kalau seumpama dia berhasil berada atau berhasil nge-breakout harga 1915, otomatis dia sudah berada di atas MA200 nya, dan kemudian sudah berada di atas MA50 nya juga ya. Dan nggak menutup kemungkinan kalau dia konsisten tetap berada di atas MA200 nya, maka MA50 pun akan mengikuti pergerakan ke atas, dan kemudian akan terjadi yang namanya golden cross ya, dimana MA50 akan memotong ke atas MA200 nya. Coba kita misal masuk di harga 1925 aja misalnya. Oke, batasan cut loss kita buat di bawah MA50 nya, dan target terdekat kita di sini di harga 2330, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Ini juga resisten juga. Nah, jadi di sini lumayan ya. Jadi kalau kita masuk nanti ketika dia berhasil breakout, batasan cut loss kita masih di bawah 10%, dan target take profit kita sudah lebih dari 20% ketika dia berhasil breakout ya, dimana di situ sudah berada di atas MA50, dan harga juga sudah berada di atas MA200 nya dibandingkan kita masuk saat ini ya. Oke. Selanjutnya ada saham Weton.
Nah, weton ini coba kita lihat dulu. Weton ini sepertinya sudah cukup lama nggak saya analisis ya. Oke, di sini kita lihat. Oke, di sini resistennya akan saya panjangkan aja. Oke, ternyata kalau dari struktur MA-nya di sini saham ini masih bergerak downtrend ya, di mana MA50 masih berada di bawah MA200, dan kemudian saat ini kemarin dia sempat mencoba atau berhasil nge-breakout dari resisten trendline downtrend ini ya. Coba saya lihat aja seperti ini. Saya gunakan time frame yang lebih kecil. Nah, di sini ya, ini resistennya di sini resisten downtrendnya, dan kemudian dia sempat nge-breakout dan kemudian akhirnya kembali masuk lagi ya. Oke. Oke, di sini ya, dimana dia closingnya di harga 214 hari ini, dimana dia kembali masuk lagi ke resisten trendline downtrendnya. Jadi untuk kalian masih punya saham weton ini, sebenarnya masih aman ya untuk kita hold. Dimana di sini kalau kita lihat, ini akan saya buatkan area. Dimana dia sudah tidak membentuk lower low ya, dimana kalau kita lihat di sini sudah mulai ada pelemahan dari tekanan downtrendnya, dimana dia tidak membentuk lower low yang baru dan malah dia bergerak sideways dalam area sini ya. Ketika dia di tanggal 7 Maret dia menyentuh harga 196 dan naik lagi, dan kemudian di tanggal 12 Mei lagi dia menyentuh lagi area sini dan kemudian naik lagi, dan kemudian di sini juga sempat menyentuh lagi di tanggal 4 Juli naik lagi, dan kemudian tidak ada sentuhan ya di sini. Oke, di tanggal 19 Juli ada sentuhan dan kemudian dia lanjut menguat sampai ke harga 214. Jadi untuk yang kalian masih punya, ya masih aman untuk kita hold selagi dia belum menembus harga 196 ini, kalau yang kondisinya masih loss. Atau kalau yang sudah profit, ya kita mungkin sudah mulai ada ancang-ancang ya, nanti kalau semua nanti turun lagi, bisa amankan aja profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali lagi ke harga 200-an, dimana itu adalah area support sebelumnya. Tapi kalau nanti dia menguat, atau bisa dibilang di sini kalau kita lihat ini ada area resisten juga ya. Oke, di sini tepat ya, ini adalah area-area resistennya. Oke, benar-benar error berarti trading view nih. Saya gerakkan pakai ini aja. Oke, seperti ini ya. Dimana ini adalah area resisten sebelumnya, bisa bilang resisten minor ya di harga 214. Nah, jadi sini kita buat aja batasan toleransinya. Kalau nanti dia ngejebol harga 214, ya udah kita kalau udah profit, ya udah amalkan aja profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke harga 200-an lagi ya. Nah, tapi kalau seumpama yang belum profit, ya udah kita berharap aja ketika dia tidak berhasil nembus harga 196-nya. Ada kemungkinan dia ketika di sini tidak tembus, ada kemungkinan dia akan benar-benar terbentuk yang namanya pola reversalnya, di mana dia sudah mengakhiri fase downtrendnya dan kembali ke harga-harga 674 ini ya. Oke, kalau kita lihat harga tertingginya saham ini ada di harga 1426 ya. Coba kalau kita lihat, kalau dia mulai reversal sampai ke harga berapa itu? Ke harga 1426, luar biasa ya. Jadi sekitar profit yang akan kita dapat adalah sekitar 565%-an ya dari saham weton ini, kalau seumpama nanti dia valid terbentuk pola reversalnya, atau bisa dibilang bertahan ketika dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke. Dan untuk kalian masih belum punya saham weton ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Jawaban saya belum. Kalau emang mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil breakout sekalian di atas MA 200-nya atau di atas area sini ya. Oke, seperti ini ya. Di atas area sini di harga berapa nih? Di atas harga 224. Jadi kalau mau masuk aja ketika dia berhasil breakout dari harga 224, dimana itu berarti dia sudah berada di atas resisten sebelumnya. Di sini resisten tanggal 22 April dan kemudian sempat menjadi resisten lagi tanggal 9 Juni dan kemudian jadi resisten lagi di tanggal 27 Juni ya maksud saya. Dan kemudian jadi resisten lagi di tanggal 8 Agustus 2022. Jadi kalau mau masuk aja ketika dia berhasil breakout dari harga 224 ini, baru kita bisa mulai entry ya. Dimana kalau dia berhasil breakout dari harga 224, berarti dia sudah valid berada di atas resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham BTPS.
Nah, BTPS ini kalau kita lihat dari struktur downtrendnya dia struktur MA-nya dia masih downtrend ya, di mana MA50 masih berada di bawah MA200, dan kemudian di sini juga kalau kita lihat dari resisten trendline downtrendnya di sini juga dia masih patuh ya, di mana di sini adalah resisten awalnya dan kemudian di sini terbentuk higher low-nya, dan kemudian di sini kemarin sempat menyentuh lagi dan kemudian dia masih lanjut turun lagi ya, di mana hari ini bisa dibilang dia merah tapi positif ya, berarti ada gap up di sini ya. Dimana di hari ini closingnya di harga 2850 dan kemudian dia ada kenaikan 0,35% dibandingkan dengan harga closing sebelumnya di tanggal 9 Agustus 2002 kemarin. Tapi di sini pun dia juga closingnya masih tetap berada di bawah MA 50-nya ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur besarnya sendiri, saham ini juga masih downtrend ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini resisten tren besarnya atau resisten mayornya di sini strukturnya turun dan kemudian dia di sini fasenya dia masih turun. Jadi kalau lebih bagusnya lagi kita tunggu aja nanti fase seperti fase yang sebelumnya di sini ya. Nah, di sini dia mulai naik baru kita mulai entry. Tapi kalau di sini dia masih turun, belum ada tanda-tanda dia mulai memasuki fase afternya. Jadi nanti kalau emang kalian yang masih punya saham ini dan kemudian masih loss, ya sudah kita buat aja toleransi kita di support yang ini ya. Oke, saya paskan dulu. Nah, di sini kalian bisa buat garis atau bisa post dulu video ini dan kemudian kalian buat garis seperti ini ya. Di sini sentuhkan yang ini lower ini disentuhkan dengan lower ini dan kemudian kita sentuhkan lagi di lower ini. Jadi ada 3 titik ya, 1 2 3. Nah, jadi selagi dia belum menembus support trendline after ini berarti masih aman untuk kita hold yang masih posisinya masih loss ya. Tapi kalau yang sudah profit, jadi kalau mau amankan profit kita dulu juga nggak masalah juga ya. Nanti kita bisa jemput lagi ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Nah, dan untuk kalian masih belum punya, apakah sudah bisa mulai masuk atau belum? Jawaban saya belum ya. Jadi kalau mau masuk ketika nanti sama seperti saham Waton tadi, tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya, atau lebih bagus lagi ketika dia berada di atas harga 3000-an ini, dimana 3000-an ini otomatis dia sudah berada di atas area resisten ini, dimana ini adalah area support sebelumnya di sini di tanggal 24 September dan kemudian menjadi support lagi di tanggal 8 Maret 2022 dan kemudian di breakdown dan kemudian menjadi area resisten di sini ya di tanggal 22 Juni maksud saya. Nah, di sini. Jadi kalau mau masuk, tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 3000-an baru kita bisa mulai entry, di mana target kita selanjutnya adalah di resisten trendline downtrend ini ya. Oke, jadi kita masuknya seperti ini ya. Jadi kita masuknya itu di pola yang seperti ini. Nah, jadi kita masuk kalau dari pola sebelumnya kita masuknya di sini. Nah, nanti kalau mau saham BTPS ini masuknya ya di pola yang ini. Jangan ketika dia pola yang turun, tapi ke pola yang naik ya, sama seperti ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham MTEL. Nah, MTEL ini kalau kita lihat dari struktur MA-nya, MA200-nya belum muncul ya karena dia masih baru. Nah, di sini kalau dari MA50-nya dia mulai menarik ya, dimana dia sudah konsisten berada di atas MA50-nya ketika dia kemarin berhasil breakout di tanggal berapa ini? Sebelumnya juga berhasil breakout di tanggal 8 Juli dan kemudian akhirnya di breakdown lagi dan kemudian kembali di breakout lagi di tanggal 19 Juli dan tetap konsisten berada di atas MA50-nya dan saat ini sudah berhasil breakout lagi dari area resisten ini ya, dimana area resisten ini adalah area support sebelumnya ya, di sini di tanggal 29 November dan kemudian di tanggal 18 Maret 2022 dan kemudian jadi support lagi di tanggal 14 April 2022 dan kemudian menjadi resisten di tanggal 7 Juni 2022 dan akhirnya di breakout kemarin di tanggal 3 Agustus 2022 ya, di mana dia menguat 3,36%. Dan saat ini harganya saat ini dia closingnya di harga 765 dan otomatis di sini kalau kita lihat juga ini adalah resisten trendline downtrendnya ya. Di sini adalah higher high-nya atau resisten tertinggi sebelumnya dan kemudian terbentuk higher low di sini, terbentuk higher low di sini dan kemudian dia sudah berhasil di breakout. Oke, berarti di sini MA50 sudah ditembus,
support atau resisten strukturnya juga sudah ditembus area resistennya, dan kemudian resisten trendline downtrendnya juga sudah ditembus ya. Oke, berarti ada 3 area yang sudah berhasil ditembusnya dari saham MTEL ini yang bisa membuat kita menarik ya untuk masuk di dalam saham MTEL ini. Jadi itu kalian masih punya saham MTEL ini masih sangat-sangat aman untuk kita hold terus, di mana target selanjutnya adalah di harga 835 ya. Dan untuk kalian masih belum punya saham MTEL ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Cut loss kita buat di sini aja, dan target kita di sini. Oke, kalau kita lihat kita masuk di harga 765, dan batasan cut loss kita buat aja di bawah support trendline afternya ini, dimana di sini terbentuk dari support sebelumnya di sini, dan kemudian terbentuk lower high ya di sini ya, di tanggal 4 Juli. Nah, di sini kita buat aja batasan cut loss 1 tick di bawah area sini di harga 715 dengan persentasi masih di bawah 10%, sekitar 6,54%, dan target take profit kita terdekatnya adalah di harga 835 dengan persentasi 9,15%. Lumayan ya, dimana batasan cut loss kita 6%, target kita bisa bilang kalau dia naik kita akan mengantongi sekitar 9,15%. Kalau harga 835 ditembus, target kita selanjutnya adalah kemana, ke sini di harga 890-an dengan persentasi 16,34%, lebih menarik lagi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah selesai 6 saham, sudah kita analisis bersama, sudah kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini, dan sudah kita simpulkan tindakan apa yang akan kita ambil besok ya. Tentunya di sini bukan ajakan jual dan bukan ajakan beli, semua ada di tangan kalian masing-masing. Silahkan dianalisis dengan analisis yang lain ya, untuk menguatkan dari technical analisis ini. Sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.